Protokol kesehatan untuk mengikuti kebaktian di TPI Tengger adalah sebagai berikut. Sebelum berangkat, siapkan apa yang perlu dalam kebaktian, seperti Alkitab dan juga masker. Dan pastikan kondisi badan dalam kondisi fit. Dan apabila saudara sudah sampai tiba di gereja Pos PI Tengger, tindakan yang diambil adalah sebagai berikut. Tetap memakai masker. Mencuci tangan dengan memakai sabun di tempat yang telah disediakan. Saat berjumpa dengan saudara seiman, berilah salam dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Di dalam ruangan, duduklah di kursi yang sudah disiapkan dan ditata dengan jarak kerapatan 1 meter. Mohon tidak menggeser atau memindah kursi yang sudah ditata sesuai dengan aturan yang diberlakukan selama masa new normal. Ikutilah kebaktian dengan khusyuk dan hormat dengan penuh penyerahan. Untuk jemaat yang berusia lanjut dan anak-anak, diharap tetap mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah, dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya kita masih diberi waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, waktu untuk menyembah Tuhan ya. Oleh sebab itu kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang patut kami tinggikan, nama-Mu yang patut kami sembah ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kami semua yang terlibat di dalam pelayanan malam ini, baik yang memimpin pujian, yang musik, LCD, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga boleh Engkau pakai sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkati pula yang menyiapkan untuk live streaming juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu yang hadir malam ini. Biar Tuhan juga memberkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala doa yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian baik di bumi maupun di surga dan segala yang ada. Kita sujud menyembah di hadapan Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah terbuka, sorak-sorai suka
memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, sekali lagi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Amin ya. Biarlah kita semua yang bernapas hanya memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur Tuhan, bahwasanya Tuhan kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka tingkap-tingkap langit Tuhan untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Dan kami pun yang di sini boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya diberikan tema untuk membahas masalah yang berkaitan dengan wahyu. Mengapa hal ini perlu untuk dibicarakan? Oleh karena kita melihat pada akhir-akhir ini kita mendengar banyak orang berbicara mengenai wahyu baru, mengenai Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan membawa saya berjalan-jalan ke neraka, Tuhan membawa saya ke surga, Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana dunia ini, dan sebagainya, hal-hal serupa itu. Nah, bagi sebagian orang tentu ini merupakan hal yang agak membingungkan, oleh karena mereka berpikir, betulkah memang ada seperti itu? Baru-baru ini kita juga melihat di dalam media sosial, bagaimana lagi gempar seorang pendeta yang mengatasnamakan perintah daripada Tuhan Yesus untuk menghardik virus corona. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, di Amerika juga terjadi hal yang serupa itu, di mana pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta yang terkenal melakukan satu tindakan yang sama, yaitu penghardikan. Tetapi apa yang kita lihat kenyataannya adalah semua itu tidak terjadi. Sehingga orang-orang Kristen yang tidak belajar
firman Tuhan dengan benar akan terombang-ambing, dan ada yang menganggap bahwa hal itu benar adanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi kita perlu untuk mengetahui, untuk memahami apa itu sebetulnya wahyu. Masih adakah wahyu pada zaman sekarang ini? Masihkah Tuhan berbicara kepada pribadi-pribadi tertentu, apakah itu para hamba Tuhan, pendeta maupun orang-orang awam, bahwa Tuhan membisikkan sesuatu atau Tuhan menyampaikan pesan sesuatu untuk disampaikan? Benarkah itu ada? Mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana manusia itu bisa mengenal Allah, ada banyak hal yang beberapa pandangan bagaimana manusia itu bisa mengerti Allah. Yang pertama adalah usaha mengerti Allah melalui usaha manusia. Atau dengan kata lain, memahami Allah dari bawah ke atas. Yaitu menggunakan rasio. Yang kedua juga menggunakan observasi, pengamatan empiris. Ada juga yang menggunakan pendekatan intuisi atau hal-hal yang bersifat mistis atau bisikan hati yang sifatnya sangat subjektif. Nah, saudara-saudara, ini semua usaha manusia untuk mengenal Allah yang dari bawah ke atas itu sifatnya sangat spekulatif. Spekulatif itu artinya ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah ya untung-untungan, tidak pasti. Nah, cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui apa yang disebut dengan wahyu atau penyataan Allah. Saudara, mengapa manusia memerlukan wahyu? Oleh karena Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak nampak, hanya bisa dipahami oleh manusia melalui Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri. Dengan Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri, barulah kemudian manusia itu bisa mengerti siapakah Allah itu sesungguhnya. Jadi cara yang kedua melalui wahyu ini sifatnya adalah bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah, yaitu Allah yang menyingkapkan dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Sehingga dengan demikian manusia mempunyai suatu pengenalan akan Allah yang lebih nyata dan benar, oleh karena Allah yang menyatakan dirinya, bukan manusia yang berusaha untuk mengenal Allah. Nah, saudara, di dalam iman Kristen, wahyu itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut wahyu umum. Nah, wahyu umum ini adalah cara Allah memperkenalkan diri melalui alam ciptaan, melalui hati nurani, dan melalui sejarah itu sendiri. Nah, melalui sejarah kita bisa melihat bahwa Allah sampai hari ini itu tetap bekerja. Allah tetap menyatakan dirinya sendiri di dalam sejarah. Bisa berupa bencana, ya, berbagai-bagai bencana, berbagai pergolakan-pergolakan dunia, politik, dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan wahyu umum yang sifatnya sejarah. Yang kedua, saudara, wahyu khusus. Wahyu yang
kalau kita kenal hari ini adalah bentuknya Alkitab, firman Allah. Nah, apa yang membedakan kedua macam wahyu itu, saudara? Wahyu umum itu jangkauannya adalah untuk semua manusia. Sedangkan wahyu khusus adalah wahyu yang berbicara secara khusus kepada orang-orang pilihan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu apa itu lebih jauh mengenai wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, saudara-saudara, wahyu umum seperti saya katakan tadi adalah wahyu melalui alam semesta, melalui penciptaan, karya cipta Allah, dan juga melalui providensia Allah atau pemeliharaan Allah di dalam alam semesta ini. Itu adalah wahyu umum. Di mana melalui alam semesta, melalui karya cipta, melalui providensianya atau pemeliharaan Allah terhadap alam, itu kita melihat manifestasi daripada kebaikan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah. Jadi ada beberapa yang dinyatakan melalui wahyu umum. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat dunia ciptaan, maka kita bisa memahami bahwa ada satu pribadi yang menciptakan dan mengadakan semua ini. Dan pribadi tersebut menunjukkan suatu sifat-sifat kebaikan. Itu tercermin daripada alam semesta yang diciptakan. Karena Allah yang tidak baik, tidak mungkin menciptakan alam yang baik dan sempurna. Maka kalau kita melihat alam yang sempurna, alam yang begitu indah, maka kita bisa tahu Allah adalah Allah yang baik adanya. Kemudian melalui ciptaan ini kita juga bisa melihat hikmat Allah dan kuasa Allah. Kita bisa melihat bahwa Allah itu menciptakan begitu luar biasa. Pasti dia adalah keberadaan yang berhikmat dan penuh kuasa. Sehingga dia bisa menciptakan segala sesuatu itu dengan begitu sempurna adanya. Nah, saudara-saudara, melalui wahyu umum penyataan Allah melalui alam ini, manusia itu sebetulnya tidak dapat berdalih lagi untuk tidak mengakui Allah. Tidak ada alasan untuk manusia tidak memuliakan Allah setelah melihat wahyu umum tadi. Dan tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Ya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, di situ dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi melalui langit, cakrawala itu memberitakan pekerjaan Allah. Roma pasal 1 ayat 20 dan 21 juga mengatakan hal yang hampir sama. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, ini adalah wahyu umum. Manusia tidak bisa mengelak. Intuisi manusia sebetulnya mengatakan pasti ada satu pribadi yang menciptakan semua ini. Tetapi saudara-saudara, oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa, maka seluruh mata rohani manusia itu digelapkan oleh dosa itu. Sehingga wahyu umum yang seharusnya membuat manusia bisa memuliakan dan memuji Tuhan dan menyembah Allah, ternyata itu tidak membawa akibat seperti yang diharapkan. Wahyu umum menjadi tidak cukup untuk memberikan pengetahuan lebih jauh tentang Allah dan kehendaknya yang perlu untuk keselamatan. Itulah keterbatasan wahyu umum di dalam konteks keberdosaan. Ternyata wahyu umum tidak dapat membawa manusia kepada penyembahan akan Allah dan pengucapan syukur kepada Allah. Manusia mengeraskan hati, seperti dikatakan di dalam surat Roma pasal 1 ayat yang 20 tadi, dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya tahu, tetapi manusia sengaja menindas pengetahuan itu dengan lalim
Itulah manusia yang berdosa. Maka wahyu umum tidak cukup, diperlukan wahyu khusus. Nah, wahyu khusus ini, saudara-saudara, sifatnya agak berbeda dengan wahyu umum. Karena wahyu umum itu berbicara tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, Allah sebagai pencipta. Dan wahyu umum itu dibaca oleh semua manusia di dalam dunia ini. Sedangkan wahyu khusus agak berbeda. Wahyu khusus sesuai dengan namanya khusus. Berarti wahyu yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah sendiri. Nah, wahyu khusus ini, saudara-saudara, merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah yang sifatnya menyelamatkan. Ya. Wahyu khusus itu mengandung unsur di dalamnya mengenai penebusan Allah, keselamatan yang dirancang Allah untuk umat pilihannya. Ya. Nah, wahyu khusus itu, saudara, yang dinyatakan di dalam Alkitab kepada bapak-bapak leluhur, kemudian kepada bangsa Israel dan juga kepada nabi-nabi, itu semua kemudian, saudara-saudara, supaya itu bisa dibaca oleh generasi demi generasi berikutnya, maka Allah berkehendak untuk memelihara penyataannya itu di dalam bentuk tulisan, yang hari ini kita sebut dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah wahyu Allah yang dituliskan dalam bentuk tulisan. Ya. Siapa penulisnya? Banyak orang. Kalau kita melihat Alkitab itu, setidaknya penulis Alkitab itu ada sekitar 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, oleh karena wahyu Allah tadi itu dibukukan menjadi suatu kitab dalam bentuk tulisan, maka ini menjadikan Alkitab itu bisa dibaca oleh sepanjang generasi manusia. Dan sifatnya lebih pasti, ya, lebih jelas, lebih pasti bisa dipelihara, dijaga, dan dibaca oleh orang-orang percaya di sepanjang zaman, termasuk kita pada hari ini. Dan saudara-saudara, di dalam penulisan Alkitab, menjadi bentuk firman yang tertulis ini, maka setelah itu, di luar Alkitab yang kita miliki hari ini, maka pewahyuan Allah sudah dinyatakan selesai. Selesai. Nah, saudara, hari ini kita sudah memiliki bentuk wahyu khusus Allah yang dijadikan tulisan dalam bentuk Alkitab, yang kita miliki, yang terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, semua ini diberikan oleh Allah melalui apa? Melalui tulisan tangan manusia. Tetapi meskipun Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia, tetapi manusia yang menulis itu digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diinspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga tulisan-tulisan itu meskipun ditulis oleh tangan-tangan manusia, tetap tulisan itu dijaga sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga tidak ada penyimpangan dan kesesatan di dalamnya. Semua yang ditulis itu merupakan kebenaran. Nah, itu bisa dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, di situ dikatakan bahwa segala tulisan diinspirasikan atau diilhamkan, atau bahasa aslinya itu sebetulnya dinafaskan oleh Allah. Ya, dinafaskan oleh Allah. Berarti tulisan-tulisan perjanjian lama pada waktu itu seluruhnya adalah inspirasi Roh Kudus. Begitu juga perjanjian baru, para rasul itu memberi kesaksian. Misalnya Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah dari manusia tetapi dari Allah. Jadi baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya itu adalah firman Allah.
Maka firman Allah yang ditulis dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah wahyu khusus. Nah, saudara-saudara, di dalam sejarah ada tradisi bahwa di samping 66 kitab itu ada kitab-kitab lain yang disebut dengan apokrifa, ya, atau deuterokanonika. Tetapi saudara-saudara, gereja Protestan, gereja Reformasi, artinya gereja yang non-Katolik, itu tidak menerima apokrifa sebagai firman Allah, tetapi hanya memandang apokrifa sebagai tulisan-tulisan biasa saja, bukan firman Allah. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, maka otoritas Alkitab harus diyakini dan ditaati. Tidak tergantung pada kesaksian manusia. Oleh karena Alkitab itu sepenuhnya bergantung kepada kesaksian daripada Roh Kudus itu sendiri, atau tergantung kepada diri Allah sendiri, sang penulis Alkitab itu sendiri. Manusia sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya penulis Alkitab yang sejati adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu segala keputusan kehendak Allah mengenai segala sesuatu itu sudah pasti di dalam Alkitab. Kemuliaannya, keselamatan manusia, iman, kehidupan secara jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Semuanya ada dinyatakan. Tentang jalan keselamatan, pengajaran-pengajaran, bagaimana manusia harus hidup, bagaimana manusia bisa diselamatkan, itu semua dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu hari ini sudah komplit, sudah lengkap, tidak ada lagi tambahan-tambahan. Jadi Alkitab firman Allah yang berotoritas, yang bisa dipercaya itu adalah yang kita miliki hari ini, terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan kita untuk membaca Alkitab dan berusaha mengerti sendiri. Karena akal manusia, otak manusia tidak akan mampu untuk mengerti Alkitab dengan benar. Oleh karena itu, Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita juga di dalam memahami firman Allah. Untuk mencerahkan pikiran kita, hati kita, supaya kita bisa percaya kepada setiap bagian yang dikatakan oleh Alkitab, terutama mengenai Kristus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa umat manusia. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, bagaimanapun manusia membaca Alkitab, manusia tidak akan bisa percaya. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya hari ini, apakah Alkitab itu mudah atau susah dipahami? Jawabannya adalah gampang dan juga sulit. Sekali lagi, mudah tetapi sekaligus sulit. Nah, mungkin saudara jadi bingung. Kenapa bisa dikatakan mudah sekaligus sulit? Nah, dikatakan mudah adalah di dalam beritanya yang paling utama, yaitu keselamatan, itu diberitakan begitu jelas di dalam Alkitab. Sehingga setiap orang yang membacanya itu bisa tanpa ragu-ragu bisa memahami. Seperti yang contohnya misalkan Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini semua orang bisa mengerti dengan jelas. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Setiap orang bisa mengerti ayat yang sederhana ini. Allah yang Maha Kasih memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, supaya olehnya siapa yang percaya kepada dia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu berita yang semua orang bisa memahami tanpa harus mempunyai pendidikan yang tinggi.
Tetapi juga Alkitab di sisi lain saya katakan sukar oleh di dalam hal-hal yang bersifat detail-detailnya. Tidak mudah memang mempelajari Alkitab secara mendetail. Bagian-bagian yang begitu dalam dari Alkitab memang itu membutuhkan studi, pembelajaran yang khusus, yang tekun, yang rajin. Baru kita bisa memahami Alkitab lebih dalam, lebih jauh. Itulah sebabnya dikatakan Alkitab itu sekaligus mudah dan juga sekaligus sukar dipahami. Jadi orang yang membaca Alkitab, dia tidak akan tersesat. Berita keselamatan begitu jelas, sehingga setiap orang yang menerima kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus dan percaya, beriman kepadanya, dia sudah diselamatkan. Tetapi Alkitab juga tidak gampang untuk dipahami dari sudut sejarahnya, di dalam hal penafsiran ayat-ayat yang begitu detail dan rumit. Sampai orang harus studi sekian puluh tahun pun tetap tidak bisa menguasai Alkitab dengan sempurna. Itulah Alkitab kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, setelah kita mengerti akan Alkitab sebagai wahyu khusus, apa yang kita kira-kira secara garis besar yang diajarkan oleh Alkitab itu? Secara sederhananya dikatakan, Alkitab itu yang terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai. Perhatikan, apa yang harus dipercayai manusia. Dan yang kedua, kewajiban apa yang dituntut dari manusia. Jadi dua itu saja, saudara, yang diajarkan di dalam Alkitab. Apa yang harus dipercayai dan kewajiban apa yang dituntut dari manusia. Itulah isi Alkitab. Berikutnya kita akan melihat tentang arti otoritas Alkitab. Apa artinya Alkitab itu berotoritas? Alkitab itu berotoritas, maksudnya adalah Alkitab itu memiliki klaim atas hidup kita dalam segala hal, bahwa kita menundukkan diri di bawah kekuasaannya. Apa saja yang kita tundukkan di hadapan Allah? Otoritas apa yang Allah miliki atas seluruh kehidupan kita? Pertama, saudara, Alkitab mempunyai otoritas atas pengalaman pribadi. Nah, ini penting ya. Otoritas atas pengalaman pribadi. Maksudnya apa, saudara-saudara? Di dalam kita memahami Allah, beragama, kita tidak boleh menjadikan pengalaman kita pribadi untuk menentukan apa yang kita percaya atau perilaku yang kita praktekkan. Sekali lagi, pengalaman kita tidak boleh menjadi dasar dari apa yang kita percayai. Ya, pengalaman-pengalaman kita bukan menjadi standar. Pengalaman kita harus ditundukkan kepada otoritas Alkitab. Jadi kalau kita mengalami satu pengalaman tertentu, tetapi kemudian pengalaman itu tidak sejalan dengan Alkitab, maka kita harus berani menolak bahwa pengalaman kita secara spiritual itu tidak tepat adanya. Nah, saudara-saudara, berhubungan dengan masalah pengalaman ini, kita juga mendengar ada kesaksian-kesaksian di dalam satu video, bagaimana ada seseorang bercerita tiba-tiba pada malam hari, kemudian dia dibawa oleh Allah Bapa, entah kemana, kemudian dia melihat, wah, bintang-bintang, batu, dan sebagainya. Lalu dia berkata, Allah berpesan kepada saya. Allah memesankan satu berita kepada saya untuk saya sampaikan. Nah, orang ini bisa saja pemimpin gereja, pemimpin jemaat tertentu yang pernah mengatakan bahwa Allah Yesus Kristus berpesan secara pribadi kepada saya untuk melakukan ini dan itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif,
yang tidak boleh dijadikan ukuran dan tidak layak dipercaya oleh orang Kristen. Orang Kristen harus kritis dan selalu melihat bila kesaksian-kesaksian cerita-cerita itu tidak punya landasan Alkitabiah yang benar, maka pengalaman itu harus ditolak. Nah, ini artinya otoritas Alkitab atas pengalaman. Kemudian otoritas Alkitab atas apa lagi? Otoritas atas akal manusia, atas rasio. Ya. Jadi otak manusia itu bukan dipakai untuk melawan Allah. Akal manusia itu bukan dipakai untuk mengeluarkan teori-teori yang menentang Allah. Akal manusia harus ditundukkan kepada firman Allah. Jika dari pikiran manusia, pikiran kita tentang suatu pengetahuan tertentu, itu misalkan tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita harus berani menolaknya. Sekalipun yang kita pikirkan itu nampaknya sangat logis. Itu otoritas Alkitab atas akal. Atas apa lagi otoritas Alkitab? Yang ketiga adalah Alkitab juga berotoritas atas tradisi manusia. Nah, manusia biasanya punya tradisi-tradisi. Setiap suku bangsa punya tradisi-tradisi tertentu. Setiap etnik punya tradisi-tradisi. Saudara, tidak semua tradisi itu baik. Tidak semua tradisi itu cocok dengan firman Tuhan. Bila ada tradisi-tradisi yang kita jumpai juga bertentangan dengan ajaran Alkitab, bertentangan dengan doktrin Alkitab, maka tradisi itu terpaksa harus kita tolak. Betapapun lamanya tradisi itu, kalau tradisi itu tidak cocok dengan pengajaran firman Tuhan, maka tradisi itu harus kita tolak. Nah, itulah saudara otoritas Alkitab terhadap berbagai bidang hidup manusia. Jadi otoritas itu artinya adalah kekuasaan Alkitab. Alkitab menjadi patokan yang paling utama untuk menilai segala sesuatu. Ya, Alkitab itu menjadi ukuran yang paling utama, menilai pengalaman, menilai pikiran kita, dan juga menilai tradisi manusia. Itu otoritas Alkitab. Nah, saudara-saudara, dari pembahasan yang kita bahas tadi sejauh ini, maka kita bisa melihat sesungguhnya ada sifat-sifat kitab suci yang harus kita pegang hari ini, yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Saya mencatat ada 7 sifat kitab suci yang harus diperhatikan oleh orang Kristen. Saya sampaikan secara cepat saja. Apa saja itu? 1. Kitab suci tidak mungkin salah. Ya, kitab suci tidak mungkin salah. Itu prinsip nomor 1. Jadi kalau saudara punya pikiran, punya pendapat, ajaran, teori, doktrin yang kemudian tidak cocok dengan kitab suci, maka yang salah itu pasti bukan kitab sucinya. Yang salah pasti kita. Jadi Alkitab itu tidak mungkin salah. Jadi kalau hari ini ada seseorang mengatakan, oh Tuhan ini seperti itu, Tuhan ini begitu dan sebagainya, semuanya harus diuji oleh kitab suci. Karena Alkitab tidak mungkin salah. Nomor 1. Nomor 2 apa, saudara? Alkitab itu merupakan syarat mutlak. Syarat mutlak untuk apa? Syarat mutlak untuk mengenal jalan keselamatan. Tidak mungkin ada jalan keselamatan di luar Alkitab. Syarat mutlak. Mengenal pekerjaan Allah di dalam penebusan, di dalam penyelamatan, mau tidak mau harus melalui Alkitab. Jadi Alkitab adalah syarat mutlak, perlu dan tidak boleh diabaikan di dalam kehidupan bergereja. Yang ketiga, apa sifat Alkitab yang ketiga?
Sifat Alkitab yang ketiga adalah Alkitab itu berkuasa atau otoritatif. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa artinya otoritas Alkitab. Yang keempat, saudara, Alkitab itu cukup. Cukup. Alkitab itu mengajar kita banyak hal. Semua yang kita perlu mengetahui tentang kehidupan ini, semuanya bisa dipahami dari Alkitab. Jadi Alkitab tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Alkitab yang 66 kitab sudah tidak perlu ditambah dengan kitab-kitab lain. Saudara-saudara, beberapa agama bidat, ajaran sesat, pada umumnya, saudara-saudara, mereka itu selain Alkitab, mereka punya kitab tambahan. Ya, punya kitab tambahan di samping Alkitab. Misalnya Mormon. Mormon itu punya satu kitab lagi yang namanya The Book of Mormon. Ya. Dan sebagainya, saudara-saudara. Bidat-bidat umumnya punya wahyu-wahyu pelengkap tambahan. Seolah-olah Alkitab itu tidak cukup, mesti ditambahi lagi. Tetapi kita sebagai orang Kristen mengatakan, sifat Alkitab itu cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Cukup membimbing kita kepada jalan keselamatan. Cukup untuk menolong kita bagaimana seharusnya kita membangun kerohanian kita. Cukup bagaimana mengajar kita mengenai etika, moral, dan sebagainya. Yang kelima, saudara-saudara, Alkitab itu terang. Ya, jadi bukan kabur. Kalau kabur, kita akan tersesat. Tapi Alkitab itu terang. Seperti tadi saya katakan, memang Alkitab itu punya dua sisi, saudara. Sisi yang pertama adalah sisi yang sederhana, yaitu yang menyangkut khususnya jalan keselamatan, itu begitu terang benderang. Sedangkan di dalam detail-detailnya, misalnya menyangkut sejarah, menyangkut kebudayaan, latar belakang, memang itu perlu studi yang lebih khusus. Yang keenam, sifat Alkitab yang keenam adalah Alkitab itu efektif atau mencapai maksudnya. Alkitab tidak pernah gagal membimbing manusia. Semua yang difirmankan Allah di dalam Alkitab itu tidak pernah gagal pada akhirnya. Semua yang difirmankan Allah itu pada akhirnya akan mencapai maksudnya. Ya, tidak pernah ada kegagalan di dalam Alkitab. Yang ketujuh, saudara, yang terakhir, sifat Alkitab itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah satu kesatuan, tidak dipisah-pisahkan. Tidak mungkin misalkan ada ajaran perjanjian lama itu bertentangan dengan perjanjian baru. Atau pengajaran daripada penulis satu dengan penulis lain itu bertentangan. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kitab-kitab yang terdiri dari 66 kitab itu pada dasarnya dia itu cuma berbicara tentang satu rencana tunggal Allah. Bukan bicara tentang hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang begitu banyak sehingga menjadi kabur. Tidak, saudara. Alkitab itu meskipun banyak kitab, tetapi beritanya menyatu di dalam satu kesatuan. Nah, itulah saudara-saudara sifat-sifat daripada Alkitab. Nah, setelah kita mengerti ini, maka kita sekarang sebetulnya bisa menjawab bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengaku mendapat wahyu baru, yang mendapat penglihatan-penglihatan baru, nubuatan-nubuatan baru. Kita mendengar bagaimana orang bernubuat seenaknya hari ini, bernubuat macam-macam. Ya, resesi ekonomi akan berhenti, virus corona akan selesai. Kapan ditentukan tanggalnya, harinya, bulannya. Saudara, bukan itu. Lalu mengaku-ngaku bahwa Yesus itu bicara kepada saya secara pribadi. Ada yang bilang cerita Yesus itu seperti teman. Setiap pagi mengajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan melihat surga, melihat neraka, gitu ya. Itu yang ada di sekitar kita, saudara. Wahyu baru. Ada orang mengatakan misalnya, yang juga viral di dalam video,
Orang mengatakan begini tentang perpuluhan. Berikanlah saudara-saudara perpuluhan. Saya jamin di dalam waktu 6 bulan, bila saudara-saudara tidak diberkati berlimpah-limpah, saya akan robek-robek Alkitab. Nah, saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini, itu merupakan hal-hal yang harus orang Kristen itu kritisi dan sadari. Tidak boleh diterima mentah-mentah. Tidak boleh diterima begitu saja dan dipercaya begitu saja. Atau kesaksian orang-orang tertentu mengatakan, saya melihat Yesus, saya ketemu Tuhan. Ada yang mengatakan, saya melihat Allah Bapa, kakinya sangat besar, memenuhi langit. Saudara-saudara, hal-hal seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa wahyu baru sudah tidak ada? Saudara, seperti tadi saya katakan, Alkitab firman Tuhan itu sudah lengkap. Ya, sudah komplit dan tidak ada tambahan-tambahan apalagi. Semua kehendak Allah, rencana Allah sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Contohnya saudara-saudara, ketika berbicara tentang neraka, Alkitab itu tidak berbicara secara panjang lebar. Tidak ada gambaran tentang neraka dan detail di dalam Alkitab. Kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya keadaan neraka itu. Nah, kalau Alkitab memang menceritakan tentang neraka itu memang sebatas itu, kita tidak perlu mencari-cari tahu lebih jauh. Lalu ada orang mulai cerita, oh saya melihat neraka. Wah, ternyata neraka itu masih kosong. Atau melihat surga ternyata masih kosong juga hari ini. Itu yang saya lihat, saudara-saudara. Apakah kita akan percaya akan hal itu? Apakah Alkitab memang mengajar seperti itu? Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Kedua, saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh percaya kepada wahyu seperti itu, wahyu-wahyu tambahan kepada pribadi-pribadi, sekalipun pendeta yang besar, yang kelas dunia sekalipun, walaupun jemaahnya ribuan orang mengaku mendapatkan wahyu Allah, tetap kita tidak boleh percaya. Mengapa? Kita bisa bertanya, siapa yang mengkonfirmasi hal itu? Orang boleh saja mengaku, saya mendengar suara Tuhan, saya melihat Tuhan, saya diajak Tuhan ke surga. Masalahnya siapa yang mengkonfirmasi itu? Siapa yang bisa membuktikan apa yang dikatakan itu tidak bohong dan tidak dusta? Tidak ada. Tetapi sayang sekali banyak orang-orang Kristen tidak kritis dan percaya begitu saja. Alasannya karena pendeta besar, pendeta terkenal. Saudara-saudara. Jadi siapa yang mengkonfirmasi? Itu problem. Yang tiga, saudara, pengakuan-pengakuan seperti itu merusak slogan daripada reformasi yang disebut sola scriptura. Hanya Alkitab saja. Nah, kalau gereja sudah menekankan sola scriptura, hanya Alkitab saja, maka bukankah wahyu tambahan itu justru menentang sola scriptura? Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara, kenapa kita menolak wahyu yang baru itu? Karena menolak wahyu baru itu karena bahaya subjektivisme. Contohnya begini, misalkan ada dua orang mengaku pendeta besar, keduanya kemudian bersaksi melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kemudian yang satu mengatakan A, yang satu lagi mengatakan bukan A. Maka siapa yang akan kita dengar? Siapa yang akan kita percaya? Siapa yang bisa membuktikan dirinya lebih benar daripada yang lain? Jadi saudara, itu bahaya subjektivisme. Ya. Dan bahaya yang lain adalah kalau itu diterima, wahyu-wahyu tambahan itu diterima, maka orang seringkali justru mulai tidak menghargai Alkitab. Saudara perhatikan ya,
orang-orang yang suka mendengar wahyu-wahyu tambahan, yang suka mimpi-mimpi penglihatan, suka mendengar suara-suara gaib. Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang justru malas untuk membaca Alkitab. Nah itulah saudara, mengapa kita tidak seharusnya menerima pernyataan-pernyataan wahyu-wahyu yang di luar daripada Alkitab. Kalau misalkan ada seseorang mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya, seperti beberapa tahun yang lalu saya mendengar ketika di tengah-tengah persekutuan mengatakan, oh Roh Kudus berbicara kepada saya, anakku, hendaklah engkau rajin memelihara imanmu. Gitu ya. Nah saudara-saudara, apakah itu perlu? Nggak usah dikasih tambahan wahyu seperti itu, di Alkitab memang sudah mengajar seperti itu. Jadi itu tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Karena Alkitab sudah menjelaskan semuanya, sudah cukup. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut kerohanian, itu semua dijawab di dalam Alkitab. Jadi nggak perlu tambahan-tambahan lagi. Alkitab itu sudah sempurna. Oleh karena itu melalui pembahasan ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua, jemaat Tuhan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita setia kepada pengajaran Alkitab. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab harus kita tolak. Harus kita buang jauh-jauh. Pengajaran-pengajaran yang nampak seperti kelihatannya begitu ajaib, begitu heboh. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan doktrin Alkitab, maka kita harus buang jauh-jauh. Betapapun sepertinya hal itu luar biasa kelihatannya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini boleh menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mari saudara-saudara, saya mengajak, rajinlah untuk membaca kitab suci, membaca Alkitab dengan setia, dan mau belajar dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab, supaya kita tidak disesatkan. Amin. Sampai di sini apa yang bisa saya share kepada saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita telah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan Alkitab menjadi satu-satunya standar bagi iman, percaya, dan moral kita sebagai orang Kristen. Terima kasih kepada Bapak Penatua Andi Sutanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita akan bawa persembahan kita pada malam hari ini. Silahkan untuk dapat memberikan persembahannya masing-masing. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Aku Diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Nanti kepada Bapak Daniel kami persilahkan untuk berdoa bagi persembahan kita. Tuhan, Terima kasih. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucapkan Haleluya. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar. Haleluya. Kami orang-orang yang memiliki keterbatasan, tidak mampu untuk mencerna dengan baik Yesus. apa yang Tuhan katakan.
Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mampu, kami mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami, kuduskan, sucikan, kiranya persembahan kami bermanfaat bagi perkembangan kerajaan Tuhan tempat ini, hingga oleh persembahan umat-umatmu di titik Tengger ini, nama Tuhan semakin diagungkan dan dimasukkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan berkati. Ya, saya akan bacakan untuk pengumuman kita pada Jumat yang akan datang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem, pemimpin pujian Ibu Nur Elisa, dan musik Saudara Yanto, pengumuman Ibu Lani. Untuk kebaktian hari Kamis, yaitu Tonight Talk and Worship, akan dilayani oleh Bapak Sigit Purbandoro. Dan untuk kebaktian umum sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Winarto. Saya mengajak kita semua semakin mendekat kepada Tuhan supaya dijauhkanlah dari hidup kita, yaitu segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan dari segala yang jahat. Marilah kita bangkit berdiri bersama, kita mau tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh kami nikmati bersama. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memahami bahwa kami pun sebenarnya tidak mengerti siapa Allah itu tanpa Engkau sendiri memperkenalkan dirimu kepada kami melalui satu-satunya wahyu yang Kau nyatakan kepada kami melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Terbatasnya pikiran kami sebagai manusia, kami memohon kepadamu agar kiranya terang Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat melihat setiap peristiwa demi peristiwa, setiap fenomena-fenomena yang terjadi. Kami dapat dengan kritis oleh karena tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat menolak segala sesuatu yang hendak menyesatkan gereja Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk Bapak Andi Sutanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai, memberkati dalam setiap pelayanan dan usahanya. Tuhan Engkau memberkatinya. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk dapat berbakti di tempat ini. Pada malam hari ini Tuhan berkati mereka satu persatu. Baik yang ada di rumah, Tuhan juga berkati dan lawat satu persatu dalam setiap kehidupan yang dihadapi, khususnya dalam masa pandemi corona ini. Mungkin mengganggu kenyamanan dan ketenangan hidupnya, bahkan mengganggu perekonomiannya. Namun Tuhan, kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh melingkupi, Tuhan sendiri yang boleh menaungi dan memberkati setiap usaha yang ditekuni, setiap usaha yang dilakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati dan berikan kesehatan kepada mereka yang mengalami sakit penyakit. Peliharalah hidup kami dalam kasih dan kuasa-Mu. Dan kami Tuhan akan pulang ke tempat kami masing-masing. Perkenankanlah kami membawa berkat-Mu, kasih-Mu, dan persekutuan-Mu, ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa selama-lamanya, yang kami percaya dan kami yakini memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kesejahteraan ada padamu Yerusalem. Haleluya, karena Allah tinggal dalam dikau. Hatiku gembira